Yang kita harapkan pada malam hari ini adalah bahwa kita tidak melihat sebuah konser, kita nggak lihat siapa yang tampil di atas panggung, kita tidak melihat artis karena kami hanya instrumen, nggak melihat para musisi karena mereka cuma alatnya Tuhan, tetapi jauh untuk melihat lebih dalam bahwa kasih Tuhan adalah ada atas Anda sekalian. Kenapa? Karena kalau tidak, kita ada di tempat lain malam ini. Tuhan menunjuk Anda hadir kemari untuk menabur, untuk menyaksikan kehebatannya, sebab dialah yang saat ini sedang berdemonstrasi di hadapan kita. Selamat datang di Hotel Meritus. Nama saya Coki Sitohang. Satu kehormatan saya boleh ada di tengah-tengah Anda sekalian, Bapak dan Ibu. Dan sebelum saya mengundang seorang yang sangat spesial untuk tampil ke atas panggung, saya akan berbincang sebentar dengan beliau. Saya ingin mengucapkan terima kasih pertama tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebaikannya, atas karyanya, atas kasihnya yang begitu besar sehingga kami boleh ada di sini. Bagi saya adalah bahwa ketika kita semua terpanggil dalam sebuah pelayanan, hendaknya kita memberi hati kita dulu dan biarkan Tuhan memimpin. Oleh sebab itu, Yayasan Bakti Luhur hadir juga di antara kita, di tengah-tengah kita, dan malam ini mari kita berbincang sejenak dengan orang yang sangat spesial. Dan saya akan panggil untuk tampil ke atas panggung kepada Romo Rudi Sulistyo CM. Kita punya waktu sejenak untuk berbicara mengenai Bakti Luhur supaya Anda sekalian tahu dengan siapa kita bekerja sama dan siapa yang ikut andil di dalam melayani anak-anak terkasih ini. Cikal bakal terbentuknya Bakti Luhur Romo. Saya ingin tahu, pemirsa dan juga audiens yang hadir di sini ingin tahu. Ya, baik, terima kasih. Jadi Bakti Luhur ini didirikan oleh seorang Romo, pastor dari Belanda yang bernama Romo Paul Jansen. Dia sudah datang ke Indonesia itu sekitar tahun 51 begitu. Lalu dia pada saat itu berkarya di daerah Kediri, kurang lebih 100 kilo dari Surabaya ini. Dan Romo Paul Jansen ini adalah orang yang senang berkunjung ke tempat umat, ya, tempat jemaatnya. Dan ketika dia berkunjung ternyata dia menemukan bukan hanya katakanlah orang-orang yang normal, tetapi juga ada banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus yang pada saat itu ya disingkirkan, dibuang karena mungkin malu atau apa pada zaman itu ya. Nah karena itulah kemudian Romo Paul Jansen jatuh hati dan dia mulai merawat mereka satu persatu. Yang kemudian maka disebut dengan Bakti Luhur karena dia sungguh yakin bahwa hanya dengan cinta anak-anak ini dapat juga kemudian tumbuh dan berkembang dengan wajar, dengan normal. Dan kekuatan cinta itulah yang memunculkan orang-orang yang juga ikut ambil bagian dalam karya ini, yaitu para suster Alma. Sehingga boleh saya katakan bahwa karya ini lalu disebut Bakti Luhur karena memang karya ini adalah karya cinta yang tanpa pamrih, bakti yang luhur. Apa saja bidang pelayanan di bawah Yayasan Bakti Luhur ini? Bakti Luhur itu melayani seluruh anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ada berbagai macam. Dan memang sekarang berkembang juga karena mereka bekerja dengan cinta, maka ya akhirnya semakin banyak anak yang mereka tampung. Dan Bakti Luhur pun juga mempunyai berbagai cara untuk merawat mereka. Ada yang dengan institusi, jadi artinya sekolah SLB dan sebagainya. Tetapi mereka juga punya namanya CBR, cari, bina, dan rawat. Jadi para suster ini bukan hanya di tempat mereka saja, tapi mereka berkeliling. Mereka merawat, mencari anak-anak berkebutuhan khusus dan mereka anak tersebut tetap dalam keluarga. Karena bagaimanapun keluarga itu harus menjadi kehidupan dari mereka. Sehingga suster hanya berkunjung, mengajari orang tuanya untuk merawat mereka, lalu mengajar mereka bagaimana caranya
membuat terapi untuk mereka. Jadi itu namanya cari, bina, dan rawat. Lalu ada tentu saja semacam bakti sosial, jadi yang mereka sekali-sekali juga datang. Bagaimana bakti luhur berjalan selama ini? Apakah dengan donasi dari orang-orang atau secara mandiri? Tentu, bakti luhur selama ini berjalan karena kebaikan hati dari kita semua yang hadir di sini. Jadi banyak dari kita tidak asing dengan bakti luhur, hanya mungkin yang baik kalau ini saya katakan bahwa bakti luhur itu sekarang tidak hanya di Surabaya atau di Malang, tetapi bakti luhur ini sekarang sudah tersebar di hampir seluruh kota, 44 kota di Indonesia. Mulai dari Indonesia Barat di Aceh, di Medan, sampai di Merauke itu ada. Selamat untuk pelayanan bakti luhur. Tampaknya kami sudah semakin mengenal pada malam hari ini siapa orang-orang yang Tuhan pakai di bidang ini. Dan ternyata tangan terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung di dalam pelayanan ini, betul? Betul. Romo? Jadi kami juga ada, kami sebut supporting group, yaitu perkasih, tadi yang bisa dikatakan. Persaudaraan kasih. Persaudaraan kasih, jadi mereka adalah orang-orang yang atau ya yang ingin membagi kasihnya dengan membantu bakti luhur, entah dalam bidang finansial ataupun juga dalam bidang keterampilan seperti tadi yang dikatakan oleh Ketua Panitia tadi. Romo, terima kasih untuk bincang-bincang singkatnya dan kami ucapkan selamat melayani, maju terus bersama Tuhan di dalam melayani umat. Berikan tepuk tangan untuk bakti luhur dan Romo Rudi, sampai jumpa. Selamat menikmati acara kami.